Satu pertanyaan terakhir, Mas Anies, ini lebih ke untuk internasional level. Sebetulnya kan kita tahu bahwa sekarang terjadi pertarungan luar biasa dalam strategi atau dalam geopolitik Amerika, Eropa, China dan sebagainya. Nah, menurut Mas Anies sendiri, posisi Indonesia dalam pertarungan geopolitik seperti itu sebaiknya di mana dan apa yang akan dibangun Mas Anies kalau kemudian menjadi pimpinan Indonesia 2024? Ini negara besar, ini bangsa besar, demokrasi salah satu terbesar, penduduk terbesar, kekayaan alam terbesar. Kita harus menjadi major player di kawasan Asia dan dunia. Harus. Tidak boleh kita jadi penonton, tidak boleh. Jadi mindset kita itu bukan menjadi penonton, mindset kita itu menjadi pelaku yang mewarnai. Dan kita punya potensi untuk bisa mewarnai. Indonesia itu rujukan dunia. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang di sini, Indonesia ini dalam perjalanan sejak kita merdeka itu selalu menjadi negara rujukan. Di ASEAN juga begitu. Kita adalah yang besar. Nah, untuk kita bisa memainkan peran yang makin besar di dunia internasional, maka kita sendiri harus menempatkan diri sebagai warga dunia. Ini saya sering sampaikan, Mas Meta, pada pada anak-anak yang sedang belajar dan juga kepada jajaran Pemprov DKI ketika saya bertugas di sana. Semua Anda, kita semua di sini adalah warga 3 dunia. 1, dunia kota Jakarta. 2, kita adalah warga nasional, warga Indonesia. Yang ketiga, warga global. Ini 3 ini. Kalau kita hanya berpikir kami adalah warga Jakarta, kami warga Indonesia, dan tidak memikirkan sebagai warga dunia, maka kita tidak terlibat urusan-urusan dunia. Jadi ada persoalan lingkungan hidup global, kita nggak peduli, karena kami hanya Indonesia. Ada soal krisis pangan dunia, kita nggak terlibat, karena kita hanya Indonesia. Ada soal kekerasan, ada soal perang, kita nggak terlibat, kenapa? Kami hanya Indonesia. Nah, mindset ini harus dimiliki oleh kita. Dan menurut saya, leadership di Indonesia harus menempatkan dirinya sebagai pemimpin Indonesia dan pemimpin di level dunia, sebagai pemimpin. Itu satu. Kemudian yang kedua, Indonesia di dalam kegiatan atau kiprah internasional perlu menggunakan nilai sebagai pegangan di dalam seluruh kegiatan diplomasi. Value based diplomacy. Kenapa value based diplomacy itu? Ibu sekalian, nilai itu akan membantu kita untuk mengkategorikan benar, salah, baik, buruk. Tapi kalau kita tidak memegang nilai, maka di dalam diplomasi internasional hampir semua kebijakannya arahnya transaksional. What's in it for me? Akan transaksional. Kalau transaksional, kita nanti tidak akan bisa, sulit sekali mengambil sikap. Saya beri contoh. Kalau ada sebuah negara A menyerang negara B, contoh nih, lalu negara A itu teman kita, apa baiknya sikap kita? Kalau kita value based, kita akan bisa bilang, you are my friend, but you know what you're doing is wrong. Please don't do it. Okay? Tapi kalau kita tidak punya nilai itu, maka apa yang terjadi? Because you are my friend, I let you do it. Transaksional kita. Nah, kita sudah saatnya menomorsatukan lagi itu, nilai itu. Sehingga kita berani bersikap. Bila ada negara-negara yang melakukan kerjasama, yang di situ memberikan dampak pada lingkungan yang buruk, kita akan bisa bicara. Jadi kami melihat ke depan Indonesia harus mainkan peran, dan Indonesia harus menggunakan nilai sebagai salah satu atau pegangan utama dalam kebijakan. Dan saya cerita sedikit, Mas Meta, kalau terkait ini. Kami di Jakarta mendorong kota Jakarta aktif di dalam forum global. Dan Jakarta kemudian diperhitungkan. Jadi kami hadir di forum-forum global DKI, bukan hanya saya, tim DKI, itu bukan untuk belajar, tapi Jakarta hadir memberikan pengalamannya sebagai pelajaran bagi kota-kota besar lainnya di dunia. Jadi di dunia itu ada namanya C40, Asosiasi Kota Besar Dunia, asalnya 40 kota, penduduknya di atas 5 juta. Nah, Jakarta ini kemudian menjadi leadership malah di situ. Jadi ketuanya adalah wali kota London, wakilnya gubernur Jakarta, dan gubernur Tokyo. Sehingga kita hadir bukan sebagai penonton, tapi kita hadir menjadi partisipan aktif dan mewarnai.
Kami berharap Indonesia ke depan berada di gelanggang dunia, bukan sebagai penonton, tapi kita hadir sebagai yang mewarnai arah perkembangan global di masa depan. Luar biasa Pak Anies. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan perspektif yang diberikan. Tentu masih banyak yang ingin saya tanyakan. Floor juga tentu ingin banyak bertanya, cuma karena waktu kita tidak bisa lebih panjang lagi. Di sini sudah hadir Pak Tony Wenas.